Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang sedang menantikan kepastian nasibnya dengan melamar dan ikut seleksi P3K tahun 2024 tahun ini. Informasi terkini Bapak Ibu mengenai nasib para guru. Ini khusus untuk guru swasta lulus P3K. Apakah bisa dikembalikan ke sekolah yayasan? Tentu itu adalah satu hal yang menjadi satu pergumulan para pelamar P3K khususnya dari swasta Bapak Ibu ya. Apalagi yang sudah meraih titel sebagai prioritas 1 atau P1 pada seleksi P3K 2021, 2022 dan 2023 yang lalu. Adakah kendala untuk mereka para guru swasta lulus P3K ini nantinya? Nah, tentunya itulah yang perlu kita ketahui bersama dan alangkah baiknya kalau memang apa yang diinginkan oleh para guru swasta ini bisa terkabul ya. Nah, supaya lebih jelas Bapak Ibu, mari kita ikuti informasi berikut sampai selesai. Dan jangan lupa, support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen. Serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Mari langsung saja pada informasinya. jpnn.com, Sorong. Pada masa pendaftaran P3K 2024, muncul keluhan mengenai nasib guru swasta yang masuk kategori P1 atau prioritas 1, tetapi mengalami hambatan untuk ikut mendaftar. Ini adalah satu hal yang digumuli oleh para guru P1, ini khususnya yang dari sekolah swasta. P1 merupakan istilah bagi guru lulus passing grade atau lulus PG seleksi P3K 2021, namun hingga saat ini belum mendapatkan formasi. Sebagian dari P1 berstatus guru di sekolah swasta atau P1 swasta. Ini yang menjadi satu kendala Bapak Ibu ya, tentang dokumen satu ini yang memang menjadi syarat bagi guru swasta. Para P1 atau prioritas 1 masuk daftar prioritas untuk mendaftar seleksi P3K pada gelombang pertama yang resmi dibuka mulai tanggal 1 Oktober yang nantinya ditutup pada tanggal 20 Oktober Bapak Ibu. Namun mereka terhalang ikut mendaftar seleksi P3K 2024 karena tidak mengantongi surat izin dari pimpinan yayasan sekolah swasta tempatnya mengajar. Itu satu persoalannya. Tentunya bagi honorer swasta yang memiliki izin dari yayasan, maka jelas bisa ikut untuk mendaftar P3K. Namun persoalannya apakah nantinya kalau sudah lulus, kembali ke sekolah swastanya atau bagaimana? Itulah yang menjadi pergumulan utama para guru swasta. Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia, dalam hal ini Ketua Umum PBPGRI, Profesor Unifah Rosidi, pernah menyuarakan aspirasi terkait keikutsertaan guru sekolah swasta pada seleksi P3K. Profesor Unifah mengingatkan pemerintah untuk memberikan perhatian yang sama kepada sekolah negeri dan juga swasta, termasuk dalam pemenuhan kekurangan guru. Nah, tentunya ini adalah dari pihak PGRI memikirkan ya bahwa memang sekolah negeri maupun swasta itu sama-sama menyelenggarakan pendidikan untuk mencerdaskan anak bangsa. Tetapi lain sisi juga terganjal dengan aturan bahwa memang para P3K ini yaitu untuk direkrut di sekolah negeri. Jangan sampai sekolah swasta mengalami kekurangan guru gara-gara pengajarnya ditarik ke sekolah negeri setelah berstatus guru P3K. Ini adalah satu himbauan dari Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia, Profesor Unifah Rosidi. Semoga saja apa yang pernah dikeluhkan dan disampaikan ini Bapak Ibu ini menjadi satu kenyataannya, karena kasihan juga sekolah swasta kalau semua guru yang kompeten dan berkualitas
beralih status ke sekolah negeri gara-gara ikut seleksi P3K karena tidak dikembalikan ke sekolah asalnya. Profesor Univer Rosidi meminta pemerintah agar mengembalikan lagi para guru swasta yang lulus seleksi P3K ke sekolah asalnya. Ini adalah satu permohonan yang diharapkan bisa terkabul. Guru di sekolah yayasan di Papua Barat Daya. Ini salah satu contoh Bapak Ibu ya. Kabar terbaru mengenai hal tersebut, penjabat Gubernur Papua Barat Daya, Muhammad Musaad, mengatakan guru yang selama ini mengajar di sekolah yayasan, kemudian lulus seleksi P3K dan ditempatkan di sekolah negeri, akan dikembalikan ke sekolah yayasan. Ini satu informasi Bapak Ibu dari Papua Barat Daya ya. PJ Gubernur Muhammad Musaad mengatakan guru yang selama ini mengajar di sekolah yayasan kemudian lulus seleksi P3K dan ditempatkan di sekolah negeri akan dikembalikan ke sekolah yayasan. Ini cukup luar biasa, sangat luar biasa kalau hal ini bisa menjadi satu realita ya, demi tertampungnya para guru P1 khususnya yang dari sekolah swasta. Beliau mengatakan ini perlu karena sekolah yayasan pun banyak memberikan kontribusi nyata bagi dunia pendidikan di tanah Papua, ucapnya di Sorong pada Senin 14 Oktober 2024 baru-baru ini. Semoga saja daerah lain, kabupaten, kota, dan provinsi lain bisa berkomitmen sebagaimana di Papua Barat Daya. Beliau menceritakan 5 yayasan yang telah ditetapkan sebagai pelopor pendidikan di Papua, yakni Yayasan Pendidikan Kristen YPK, Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik YPPK, Yayasan Pendidikan Islam YAPIS, Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Gereja-Gereja Injili YPPGI, dan YPA yang sejak kelahirannya telah berkontribusi untuk pendidikan di Papua. Karena itu PJ Gubernur PBD mengajak seluruh pimpinan daerah di tingkat kabupaten kota untuk memberikan kontribusi dukungan berupa bantuan yang nyata kepada sekolah swasta, sekolah yayasan di dalam mengelola pendidikan di tanah Papua. Dia menjelaskan beberapa waktu yang lalu atas inisiatif PJ Gubernur menyampaikan surat kepada Presiden Joko Widodo melalui kantor sekretariat Presiden KSP tentang aspirasi mengenai kesulitan yayasan pendidikan kaitannya dengan guru lulus P3K yang kemudian dipindahkan ke sekolah negeri. Tentunya itu setelah lulus P3K. Atas surat saya itu, kemudian KSP telah mengundang pimpinan yayasan dan sudah dibicarakan dan juga sudah ada penyelesaiannya bahwa guru sekolah yayasan yang telah dipindahkan ke sekolah negeri itu nanti akan ada surat penugasan khusus untuk masuk kembali ke sekolah yayasan, ujarnya. Ini cukup luar biasa Bapak Ibu ya. Kita doakan bersama kiranya hal ini bisa terkabul agar semua guru P1 sekolah swasta bisa terkabul Bapak Ibu ya, bisa menjadi P3K namun mengabdi di sekolah yayasan tempat mengajarnya semula. Dikatakan juga bahwa pemerintah pun sedang memperjuangkan supaya pada penerimaan P3K 2024 juga memberikan ruang bagi guru-guru di sekolah yayasan sebagai pelopor pendidikan di tanah Papua untuk diakomodasi dalam P3K. Demikian informasi yang sangat menggembirakan para guru sekolah swasta dengan informasi ini bahwa memang nantinya mereka diperjuangkan untuk kembali mengabdi ke sekolah swasta setelah menjabat sebagai P3K dengan surat khusus yang telah disampaikan ini bahwa memang nantinya mereka akan mendapatkan surat khusus Bapak Ibu ya, kembali ke sekolah yayasan. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih.